Hai semuanya, perkenalkan nama saya Robin. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Topik kita kali ini adalah image processing, subtopik image segmentation. Nah, manfaat daripada image segmentation itu biasanya kalau untuk misalnya sistem geografis itu mengelompokkan region atau wilayah, menghitung luas wilayah, menghitung luas gedung dan sebagainya. Nah, di sini saya hanya akan membahas feature extraction ya karena keterbatasan waktu. Nah, jadi untuk itu saya sudah mencoba mempersiapkan beberapa citra, beberapa gambar di sini. Nah, di sini ada sebuah gambar karakter game favorit ya, karakter game fighting favorit. Nah, saya akan mengambil gambar ini dan menempelkannya ke sini dengan menggunakan image processing ya, bukan menggunakan apa namanya, tidak dengan menggunakan aplikasi seperti Photoshop. Ya, nah coba saya sesuaikan ukuran citranya. Oke, nah jadi hal pertama saya akan mencoba melakukan fill dulu, fill, katakanlah dengan warna hitam. Ups, nah ternyata di citra tersebut yang saya ambil dari Google ini ada noise, mengandung noise di sini. Jadi sehingga saya paint ini akan jelek sekali kalau saya letakkan di gambar. Nah, jadi untuk itu, nah ini juga merupakan noise ya, padahal ini adalah bukan merupakan bagian dari karakter ya. Nah, jadi untuk itu, nah saya sudah mempersiapkan program yang saya buat sendiri. Nah, di mana program saya ini menggunakan nilai threshold. Oke, coba. Ini dia. Nah, coba perhatikan setiap mouse saya berubah, itu nilai pixelnya akan tampil di sini. Nah, tampil di sini ya. Nah, jadi noise yang akan saya buang pertama kali adalah 246. Jadi saya membuat nilai threshold 246, 246, 246 sampai 255, 255 dan 255. Lalu saya proses dan hasilnya persis seperti paint tadi ya. Oh, mohon maaf, saya lupa mengganti nilainya menjadi hitam. Oke, hasilnya seperti paint tadi. Jadi ada noise. Nah, coba saya periksa nilai noise ini. Nah, nilai noise ini ternyata juga berkisaran antara 246 tapi 247, 245. Jadi untuk itu saya menggunakan threshold yang berbeda, yaitu 240, 240, 240. Sampai 255, 255, 255 menjadi warna hitam 000. Lalu saya coba proses, ups, dan ternyata noise-nya hilang. Dan bahkan yang noise yang di sini juga hilang. Nah, baik, jadi saya akan mencoba menyimpan, katakanlah sebagai martial law saja. Saya simpan. Oke. Nah, lalu saya coba membuat programnya. Nah, jadi pertama kali program ini saya siapkan dengan menggunakan form, ya, menggunakan form yang ukurannya adalah 104 kali 768 sesuai dengan ukuran background, ketinggian 768, head. Oke, begitu juga dengan image-nya. Ya, nah image ini juga saya buat ukuran 1024768 dengan nama img, sementara form dengan nama form main ya. Oke, nah supaya lebih nyaman saya mungkin membuang bordernya, border style none, jadi judulnya hilang. Oke, nah jadi beberapa pengaturan harus saya lakukan. Contoh, nah jadi misalnya saya harus mendeklarasikan variabel bitmap, ya. Untuk menampilkan saya butuh bitmap. Kemudian ada kelas yang saya buat sendiri yang namanya kelas image data. Bukan di sini. Di sini ada kelas yang saya buat sendiri namanya kelas image data untuk pengolahan image processing yang lebih cepat ya. Ini kelas rancangan saya sendiri, image data. Jadi di kelas image data ini saya mungkin akan mendeklarasikan dua file ya, dua file. Yang pertama adalah latar, jadi image data, deklarasikan latar atau background sebagai image data, kemudian nanti saya deklarasikan juga proses sebagai image data, kemudian saya deklarasikan juga sprite-nya. Oke, nah jadi saya akan memulai dari form create.
Jadi pada saat form diciptakan, form create. Nah, pada saat form diciptakan, saya akan meloading background-nya dengan cara, ya. Nah, bitmap itu ciptakan dulu. Bitmap adalah new tbitmap. Oke, jadi bitmap itu diambil dari si picture box tersebut. Nah, kemudian ini akan saya loading ke background dengan cara background. Mungkin saya deklarasikan dulu ya semuanya ya. Background adalah sama dengan image data, kelas image data diciptakan dengan 0,0, kemudian bit per pixel 4, ARGB, pixel formatnya PF 24 bit. Nah, begitu juga dengan proses mungkin nanti dulu ya. Mungkin sprite dulu ya. Sprite adalah atau mungkin nanti dulu aja atau bagaimana ya, nanti aja lah. Oke. Nah, jadi bagaimana cara memberikannya kepada bitmap? Memberikan bitmap kepada background. Jadi caranya adalah di fitur image data ini ada perintah copy from bitmap. Oke, dapatlah backgroundnya. Kemudian saya akan menciptakan proses juga seukuran background ya. Jadi proses adalah kelas image data dibuat yang baru. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah sesuai dengan lebar background dan tinggi background. Kemudian byte per pixel 4, pixel format 24 bit, 32 bit maksud saya. 4 byte itu 32 bit. Oke, kemudian kita loading sprite-nya, bitmap, load from bitmap, load from file ya, load from bitmap titik from file, load from file. Nah, nama filenya tadi adalah Marshall BMP kalau saya tidak salah. Marshall BMP. Supaya tidak salah, saya copy paste aja. BMP. Oke. Nah, kemudian bitmap ini saya lemparkan kepada variabel background. Sprite ya, variabel sprite dengan cara sprite adalah ciptakan kelas image data sebesar bitmap width dan bitmap height. Ya, ARGB 4 byte dan PF 32 bit. Oke. Nah, kemudian bitmap ini saya ambil ulang dari picture box untuk mendapatkan ukuran aslinya kembali. Nah, saya boleh mencoba menjalankan programnya dulu sebentar untuk memeriksa, mudah-mudahan tidak ada error. Oke, ternyata ada error, filenya tidak bisa dibuka. Oke, baik, tidak apa-apa. Nah, Marshall Law ini nggak ketemu katanya ya. Baik, nggak apa-apa, mungkin saya cantumkan juga. Nah, karena exe filenya di Win32 debug, barangkali loading Marshall Law-nya itu harus di dalam folder tadi ya. Jadi saya cut, letakkan di dalam file exe-nya, satu folder dengan file exe. Coba saya jalankan sekali lagi. Oke, tidak ada error. Nah, boleh dong saya buat nanti supaya programnya berhenti. Saya buat supaya programnya berhenti, boleh saya buat tombol escape-nya. Oke. Nah, jadi tombol escape-nya bisa dibuat dengan cara key press. Jadi di sini saya periksa, jika key yang ditekan adalah nomor 27, maka tutup. Akhiri program atau tutup. Oke. Nah, kemudian barangkali saya meloading citra yang salah ya. Coba saya ngambil citranya ulang karena ukurannya kecil. Picture, bitmap, clear dulu, loading lagi. Autumn BMP, barangkali ini ukurannya berbeda. Iya, ukurannya berbeda. Nah, kemudian saya save project. Nah, kemudian dijalankan lagi. Oke. Oke, itulah dia hasilnya. Oke, access violation-nya kita perbaiki dulu. Ya, jadi makanya sengaja dijalankan dulu agar memastikan tidak ada error.
Oke, mohon maaf. Kita perbaiki sebentar ya. Oke, tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Oke, di sini terjadi masalah. Mungkin gara-gara pixel format. Coba. Mungkin gara-gara pixel formatnya, saya coba sekali lagi. Oke, nah jadi benar karena pixel formatnya RGB dan ARGB. Oke, jadi pixel formatnya saya perbaiki. Karena saya menggunakan citra BMP ya, bukan PNG. Oke, baik. Nah, setelah itu saya akan mencoba meletakkan gambar Marshall Law-nya ke sana. Nah, katakanlah pada sembarangan koordinat misalnya berapa ya? Saya letakkan misalnya di posisi ketinggian 100, di posisi kiri, posisi left atau X adalah katakanlah 200. Oke, kita coba. Jadi di sini saya membutuhkan variabel X dan Y. Ya, kemudian X sprite dan Y sprite sebagai integer. Nah, jadi saya akan mencoba dengan cara bitmap ini nggak usah dulu. Nah, jadi begini. For Y dimulai dari 0 sampai dengan sprite, ya sprite titik height kurang 1. Nah, kemudian lakukan lagi for lagi X dimulai dari 0 sampai dengan sprite titik width kurang 1. Nah, jadi lebar dan tinggi sprite itu untuk setiap titiknya itu saya ambil dan letakkan ke bitmap saya. Jadi dengan cara mungkin saya perlu variabel tambahan, variabel RGB, misalnya RGB sebagai tipe byte. Nah, mungkin saya bakalan butuh variabel, sepertinya nggak usah. Nah, jadi begini. Pertama kali, nah kita ambil dulu RGB-nya dari sprite dengan cara sprite titik get RGB dari X, Y ke variabel R, variabel G, variabel B. Lalu meletakkannya itu, jangan lupa bahwa X sprite-nya saya janjikan di posisi 200, Y sprite saya janjikan di posisi 100. Oke, nah setelah diambil, pasangkan ke citra proses. Jadi saya letakkan di proses. Nah, proses titik set RGB di posisi X sprite tambah X di posisi Y sprite tambah Y dengan nilai RGB daripada si citra sprite tadi. Lalu kemudian saya boleh pasang proses ini, proses di copy to bitmap, ya, copy to bitmap, variable bitmap. Lalu variable bitmap itu di copy ke picture box kita. Oke, coba kita jalankan programnya. Mudah-mudahan sprite-nya sudah berhasil diletakkan. Ups, ternyata blank ya, ternyata blank. Barangkali saya lupa menduplikasi background. Ya, saya lupa menduplikasi backgroundnya. Coba sekali lagi. Background, copy to, proses barangkali ya. Proses titik copy from background. Nah, mungkin satu hal ini saya lupa. Oke. Proses. Oke, saya coba sekali lagi. Oke, nah ini ternyata gambar sprite-nya tidak diletakkan dengan baik ya. Nah, oke, jadi gambar sprite-nya terlalu besar ya. Jadi barangkali saya coba mengedit kembali gambar sprite-nya. Nah, gambar Marshall Law ini akan saya edit kembali karena terlalu besar gambarnya. Nah, jadi untuk itu saya crop lagi dengan menggunakan pen ya. Ini setidaknya di sini kita udah berhasil memisahkan ya objek daripada latarnya. Oke, jadi saya copy. Nah, saya buat ukuran yang baru. Saya buat file baru. Ukuran yang lebih kecil misalnya. Atau saya paste dulu. Saya paste dulu, lalu saya cocokkan dia
Ya, saya cocokkan. Nah, kemudian ukurannya saya perkecil supaya tidak terlalu lebar. Oke. Nah, begitu juga dengan lebarnya, tingginya juga. Saya paskan saja. Oke. Nah, kemudian bagian bawah, ketinggiannya juga saya atur menjadi begini. Nah, lalu saya simpan kembali dengan nama Marshall BMP juga. Oke, simpan kembali di folder tadi, kita timpa. Oke. Nah, coba kita jalankan sekali lagi. Jadi kita melakukan percobaan di sini. Oke, nah itulah dia, ya. Nah, tetapi kenapa warnanya kok hitam ya? Nah, jadi ukurannya sudah benar tapi warnanya hitam. Oke, jadi warnanya hitam barangkali saya lupa melakukan sprite copy from bitmap. Nah, jadi bitmap itu kan sudah melakukan loading ya. Sudah melakukan loading bitmap ini dari file ini. Lalu saya ciptakan sprite sebesar ukuran bitmap file Marshall Law tersebut, tapi saya lupa mengopi dari bitmapnya ya. Nah, coba saya jalankan lagi programnya. Nah, terlihat karakter si Marshall Law-nya sudah tertempel di background kita. Nah, kemudian bagaimana mengeliminasi yang warna hitam tadi? Nah, jadi karena sudah kita buat menjadi satu warna, warna hitam tidak seperti tadi, ada yang warna 246, ada yang warna 245, ada yang warna 247. Nah, di sini hanya ada warna 0. Jadi sehingga untuk itu saya hanya perlu memasangkan perintah if ya. Nah, jika jika R lebih besar dari 0 dan green lebih besar dari 0 dan blue lebih besar dari 0, jadi artinya warnanya tidak hitam. Nah, maka maka letakkan RGB-nya kepada background atau prosesnya ya. Coba kita lihat dengan cara seperti ini, maka karakter Marshall Law-nya akan tertempel dengan baik tanpa ada latar yang hitam ya. Jadi seperti itulah kegunaan daripada salah satu kegunaan daripada image segmentation dalam feature extraction ya. Nah, tetapi meskipun project kita yang satu ini berhasil ya, meskipun yang ini berhasil, tetapi tetap saja ada problem. Nah, problemnya itu saya kasih contoh. Nah, problemnya itu ada di sini. Nah, bagaimana kalau yang mau kita ekstrak itu gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini sepertinya sangat sulit sekali untuk diekstrak ya. Nah, karena dua orang ini mungkin bisa lah kita ekstrak kalau kita hanya butuh dua orang. Tapi perhatikan backgroundnya. Backgroundnya ternyata masih ada objek yang lain. Nah, jadi image segmentation itu juga punya batasannya ya. Jadi sehingga pada kasus ini karena latarnya juga memiliki objek lain seperti patung ini, ya seperti di gedung-gedung di belakang dan ringnya juga. Nah, karena objeknya ini sendiri sudah juga memiliki objek, latarnya di sini juga memiliki objek di dalam, maka hal ini akan sulit dilakukan ya. Jadi memotong sprite tersebut akan sulit untuk dilakukan. Nah, jadi demikianlah channel saya kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat